Menurut Gibran, yang jelas ijazah ayahnya sudah digunakan dalam pilkada, wali kota, gubernur, hingga pemilihan presiden. Kalau itu isunya muncul terus, isu komunis, isu. Itu sebenarnya kayak lagu lama yang dimainkan tiap tahunnya sendiri. Stakono sing gawe isu, nanti bosen nanti ya. Tapi kalau menjawab semua itu, kan berarti membantah semua. Membantah. Bantah yang satu sih percuma nek ngomong baru ngomong ya. Riwayat pendidikannya Pak Jokowi gimana sih Mas? Riwayat pendidikan. Ya sesuai itu. Saya ingin daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang ya. Iya udah tuh ya. Langsung menghapusi pendaftaran presiden dan lain langsung menghapusi. Cerita apa? Gibran memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. Ia menegaskan nanti semua akan terjawab apabila memang ada penyelidikan yang dilakukan terkait ijazah tersebut. Hanya penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Jadi dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah, baru terapkan lagi. Presiden itu nggak pantas ngomong begitu, sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting, itu namanya orang pinter. Dalam pengamatan saya bahwa skandal ijazah palsu Jokowi ini lebih dahsyat daripada skandal Watergate Nixon. Fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Assalamualaikum. Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Horas. Oke pemirsa ya, kita akan ramaikan ya, kalau bahasa geruduk kayaknya nggak enak ya. Kita ramaikan saja, kita halal bihalal ya di bulan Syawal nanti ya, setelah Lebaran ya. Sudah ada tadi videonya. Kita akan datang ke UGM, kita ramaikan UGM, menuntut keterbukaan kepada Rektor Ova Amelia ya, Ova ya, Bu Ova ya. Kami bukan ingin apa ya, ingin supaya UGM memberikan keterbukaan informasi ya terkait dengan bagaimana produk dari ijazah Joko Widodo yang dihasilkan justru dari proses ya, salah satunya skripsi. Kalau skripsinya bermasalah, palsu, maka dapat dipastikan ijazahnya juga palsu. Jadi dibuka itu ya untuk siap diuji sama-sama, terutama skripsi ya. Kalau ijazah mungkin bisa beralasan rugos lah, printing press lah, ya, percetakan lah, segala macam. Tetapi kalau apa namanya, lembar pengesahan ini nggak mungkin printing press ini atau rugos ya. Ini adalah produk teknologi ya, baik piranti lunak ya, software maupun hardware, perangkat keras. Jadi Ibu Ova ya, sebaiknya sebelum didatangi ya rame-rame nanti halal bihalal ke UGM, sebaiknya Ibu udahlah menyerah saja lah Bu Ova ya, supaya UGM ini kembali ke jalur yang benar, integritas ya. Bahwa kita ingat lagi himne Gajah Mada ya, UGM hanya untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi ya.
Nggak ada kebencian dengan Jokowi maupun UGM ya. Ini nothing personal. Ini kita supaya negara kita belajar tidak ada lagi kasus semacam ini di kemudian hari ya. Tidak ada lagi kasus semacam ini. Ini mempermalukan kita sebagai negara di mata dunia kan. Ya, nggak mungkin lah Ibu Pak Uji lah dulu nih ke seluruh dunia. Ini produk apa? Lembar pengesahannya ini loh. Ya, ini kan jelas produk dari teknologi, sebuah teknologi. Ada dua. Ya, perangkat keras, hardware, softwarenya piranti lunak. Apa software yang dia pakai? Tentu memerlukan text editor atau word processor. Saat itu apa yang memungkinkan untuk menulis ini? Ya, apakah C-Writer itu di rilis 1986? Apakah MacWrite kalau IBM komputer? Ya, softwarenya dibuat oleh Apple Macintosh. Ya, apa begini? Padahal tidak ada MacWrite 4.5 1985. Tidak ada Times New Roman. Ya, yang menjadi defaultnya yang disediakan di sini. Ya, cuma Athens, Chicago, Geneva, London, Monaco, New York, dan Venice. Dari mana Joko Widodo dapatkan itu Times New Roman di lembar pengesahan skripsinya? Kan nggak mungkin, apalagi saat itu masih what you see is what you get. Artinya apa? Apa yang ditampilkan di display itu yang di print, gitu loh. Teknologi printer saat itu ya masih dot matrix. Hanya sultan-sultan dunia seperti mungkin Mas Roy Suryo yang mampu laserjet yang harganya setara sekarang $20.000 ya, 300 juta lebih itu. Ya, kan Joko Widodo katanya kehidupannya susah sampai kuli panggul lah, sampai ojek payung lah dideskripsikan itu, dan seperti manusia sederhana lainnya ya, seperti saya. Ya nggak mungkin lah punya laserjet yang baru saja ada di luar negeri sana, di Amerika oleh HP ya, oleh Packard. Ya. Itu pun ya meskipun pakai teknologi tinggi saat itu ya, HP laserjet dan lainnya yang baru ada misalnya, yaitu hardware-nya. Kalau software-nya nggak mendukung untuk resolusi tinggi, ya apa yang mau dibuat? Ya tetap yang what you see is what you get. Cuma bedanya dengan dot matrix, ya tidak titik-titik dia, tetapi ya bentuk fontnya seperti ini, gitu loh. Tidak ada yang bisa membuat, oh setelah di print dia langsung bentuknya cantik. Ya enggak, what you see is what you get, gitu loh. Itu kalau Joko Widodo pakai MacWrite 4.5 ya, buatannya Macintosh bekerja sama dengan Apple. Ya begini hasilnya. Bahkan yang saya sebutkan ini ya, teknologi saat itu kita lihat aja SK Gubernur DI aja masih mesin ketik ini, monospace kan ini. Kalau nggak mesin ketik manual ya mesin ketik elektrik, tapi sepertinya kalau ada polanya ya mesin ketik manual ini ya. Ketik manual ini, mesin ketik manual gitu loh. Ini setingkat gubernur. Gitu loh. Jadi apalagi yang mau Bu? Nggak ada. Jadi untuk menuliskan sebuah teks itu kan bukan hanya sistem operasi ya, operating system. Dia butuh word processor atau text editor. Text editor apakah yang memungkinkan Joko Widodo memproduksi itu? Ya tidak ada zaman itu. Ya, what you see is what you get. Apalagi DOS. DOS itu belum mengenal namanya Times New Roman. Ya, sistem text editor atau word processor ya, yang ada di DOS environment ya tidak mengenal Times New Roman. Itu sejak Windows 31, makanya saya bilang, dan dikonfirmasi oleh Wikipedia. Di mana-mana kita baca buku sejarah Microsoft ya seperti itu. Windows 31 lah ya, yang di dalam produknya salah satu Microsoft Word ya, salah satunya itulah Windows 31 3.1 6 April 1992 baru dikenal publik. Setelah itu ya, bahkan ya tadi itu MacWrite aja nggak ada, MacWrite 4.5 gitu loh, fontnya itu belum terkenal saat itu gitu, kecuali memang
Ya seperti jawaban yang lain-lain lah ya, London apa itu surat kabar 1930 atau 1931 itu kan tuangan bukan digital phone. Aduh parah ya. Ini loh Windows Perfect 3, inilah mungkin yang dipakai oleh Joko Widodo kalau benar ya. Tapi beginilah, what you see is what you get. Inilah fontnya, text editornya, coba ya 3.4 aja ya, WordStar 4 aja begini masih rilis 1987 kan. Jadi inilah monitornya yang saat itu, coba begini ya, what you see is what you get, itu intinya. Terus bagaimana memproduksi begini? Ini resolusi tinggi nih. Kalau kita bicara monitor ya, maka kita bicara PPI, pixel per inci ya. Kalau kita bicara printing, maka kita bicara dots per inci. Ini kan sudah tinggi nih dots per incinya. Kalau kita lihat cetakannya ini ya, mungkin di atas 300 dpi lah ini. Ya, 300 dots per inci. Pasti nih, gitu loh. Orang-orang percetakan pasti paham ini yang apa ya, teknologi tinggi saat ini, gitu loh. Ini nggak mungkin ini diproduksi nih tahun 1985. Kalaupun ada laserjet, para elit dunia itu, elit negara, orang-orang kaya seperti Mas Roy Suryo punya laserjet mungkin tahun 1985, itu pun harga satu mobil Fortuner atau apa sekarang setaranya ya, apa namanya, mungkin Innova hybrid segala macam kan. Jadi nggak ada lah, apalagi kalau cetaknya ngeprintnya dulu di mana, di rental komputer mana lah di tahun 1985 dipakai Joko Widodo pakai laserjet, modalnya berapa itu. Terus walaupun laserjet dipakai, yaitu what you see is what you get. Kalau dia dos ya pasti bergerigi. McRae juga begitu, gak ada yang Font Times New Roman ini McRae 4.5 rilis 1985. Ya, Apple Macintosh McRae Pro, ini sudah Pro 1994. Ini gak ada juga. Chicago, Courier, Geneva, Helvetica, Monaco, New York, Palatino dan lain-lain nggak. Dan apa ini? Ya, jadi ya apa ini? Ya nggak ada. Jadi bagaimana, Bu Rektor, ya udahlah mengaku aja lah, daripada nanti kita halal bihalal di UGM. Saya akan datang ya. Saya akan menanyakan langsung secara teknikal kepada Bu Ova, ya. Kita akan tanyakan langsung, bukan karena kita supaya UGM balik lagi ke kebenaran. UGM menjunjung tinggi integritas dan moralitasnya, ya, supaya menjaga nama baik pada alumni maupun mahasiswa yang sekarang sedang belajar. Gitu aja, Bu. Tetapi alangkah lebih baiknya sekarang, ya, beberapa hari ini ya harusnya ya minta maaf aja, mengaku salah. Memang kami sudah meneliti, ya, terutama skripsi Joko Widodo, khususnya lembar pengesahan, ya ini memang produksi komputer yang tidak ada zaman itu, atau langka, gitu aja bilangnya. Ya, gitu aja, Bu. Apalagi ini juga kosongnya, ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji tanggal berapa, kosong. Ya, pembimbingnya katanya Pak Kasmujo, ternyata Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di Prakata nggak ada juga Pak Kasmujo, kan udah fix. Belum lagi deskripsinya, karena saya lihat sendiri tidak ada lembar pengesahan Dewan Penguji. Udahlah, Bu, apalagi yang ditunggu daripada semakin masyarakat paham ini, gitu loh. Ya, kalau alasannya Gibran, ya seperti di video tadi, Jokowi digugat soal ijazah palsu. Gibran saiki daftar wali kota, gubernur, presiden, terus nganggo apa? Nganggo godong pisang. Kan ini dia menjawabnya masih wali kota, ya. Saya bingung ya, kok begitu jawabannya. Kan harusnya kan, iya, nanti saya katakan kepada orang tua saya untuk menunjukkan yang aslinya. Kalian bisa uji ya, tapi jangan hilang. Kalian bisa uji kertasnya, tinta, tanda tangan, segala macam nih.
Nanti saya minta dari bapak saya serahkan kepada kalian atau kepada penyidik di kejaksaan supaya memeriksa, supaya isu ini berhenti dan tidak ada lagi korban semacam Gus Nur dan Bambang Tri yang dipenjara karena ini. Gitu loh, harusnya bijak sebagai, ya saat itu masih belum nyangka dia jadi wapres atau memang sudah dipersiapkan, kita nggak tahu ya. Ya harusnya begitu ya siap di ijazah dan skripsi terutama untuk diuji karbon, diuji segalanya ya, ketepatan kesesuaian teknologi pada zaman itu. Karena selalu saya bilang, teknologi baik hardware maupun software, baik perangkat keras maupun piranti lunak itu memiliki catatan waktu, timeline evolution ya, evolusi perkembangannya gitu, nggak turun dari langit, itu punya catatan dan dokumentasi yang tidak bisa dibantah. Jadi dari situ bisa kita nilai kesesuaian teknologi pada zaman itu. Kalau itu nggak sesuai sudah pasti palsu itu ya. Terus saya daftar wali kota gubernur, nah ini juga ya, ini juga cacat ya, maksud saya cacat logika. Bukan berarti dia sudah diverifikasi oleh KPUD maupun KPU itu membenarkan bahwa ijazah itu ada dan asli gitu ya. Sampai sekarang pun ijazah itu tidak pernah ada satu dunia di muka bumi ini pun belum ada yang pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi kan. Bahkan saya yakin Bang Otto Hasibuan sendiri belum pernah melihat itu ijazahnya Joko Widodo. Saya yakin gitu. Bahkan Gibran sendiri belum pernah melihat ijazah bapaknya, saya yakin. Ya karena nggak pernah ada. Ya, jadi kalau sanggahannya berdasarkan verifikasi KPUD, KPU itu tidak benar, itu cacat logika ya. Karena ya kita lihat sendiri ya, kasus seperti Gubernur Gubernur Kepri yang terjerat OTT KPK juga berkasus ijazah palsu, dia gubernur ya. Maka bukan berarti setelah diverifikasi KPUD, KPU pusat segala macam itu nggak berarti itu. Ya, karena mereka sendiri ya mungkin cuma dikasih legalisir dan percaya saja sudah diusung oleh parpolnya, ya sudah, gitu loh. Ya, tidak ada tidak berarti apa-apa itu KPUD dan KPU. Begitu juga dengan ini. Legalisasi ijazah palsu, JR Saragi, Ance Selian tak lolos Pilgub Sumut ya, kalau nggak salah ini mantan Bupati Simalungun ya, kalau nggak salah JR Saragi ya. Inilah kan ijazah palsu, sudah bupati dia. Yang ini sudah gubernur, ijazah palsu juga kan. Terus yang ini, palsukan ijazah ex Bupati Sragen divonis 11 bulan. Inilah sudah bupati juga. Marak sekali ijazah-ijazah palsu ini dipakai oleh para pejabat. Sudah tahu dia nggak sekolah, masih aja berambisi untuk jadi pejabat. Ya. Bayangkanlah itu, ya, sama seperti Joko Widodo, sudah tahu dia memalsukan ijazahnya, ya, dengan memproduksi seperti ini, produksi komputer modern, yang artinya skripsinya pasti palsu, tentu ijazahnya juga palsu, meskipun kesaksian temannya si A, si B, si Z, 1000 orang pun dibawa temannya tidak membuktikan apa-apa. Ya, bahwa saya kenal ini bener, sekolah bener, wisuda bener, nggak ada artinya apa-apa kecuali bukti ilmiah kita uji kan. Ini sudah bukti ilmiah, ini produk dari komputer yang belum ada zaman itu, gitu loh. Seorang mahasiswa biasa bisa mengakses ini menggunakan teknologi ini 1985. Sudah hebat kali lah itu. Mungkin anaknya Presiden Soeharto mungkin yang mampu saat itu ya. Mungkin, tetapi ya kalau kita lihat dengan perkembangan hardware-nya ya tidak sesmooth ini juga ya. Ya, karena apa? Sopirnya aja masih DOS atau Mac-Write ya, nggak mungkin menghasilkan lekungan seperti ini, cantiknya ini Jadi artinya ya, walaupun dia sudah lulus bupati, gubernur, bukan berarti ijazahnya asli. Itu loh jawaban saya kepada Gibran yang sekarang menjadi wapres. Tidak ada jaminan bahwa orang tua Anda, Joko Widodo,
itu memiliki ijazah asli hanya karena dia lolos verifikasi KPUD Solo, ya, KPUD Jakarta, ya, DKI Jakarta, bahkan KPU Pusat Presiden untuk seleksi presiden. Tidak ada kaitannya itu. Ya, karena banyak kasus tadi Gubernur Riau, Kepri, ya. Belum lagi ini Bupati Sragen, Bupati Simalungun, JR Saragi, ya, kampung saya, ya, legalisasi ijazah palsu dilegalisasi, legalisir, kacau. Belum lagi nih baru-baru ini 24 Februari 2025 MK diskualifikasi Trisal Tahir di Pilkada Palopo gara-gara ijazah palsu. Ya, bayangkan itu, sudah terpilih kedapatan, terus kan nggak ada kaitannya verifikasi ijazah oleh KPUD atau KPU dengan memang keaslian dari ijazah, nggak ada gitu, nggak ada kaitannya. Itulah jawaban saya untuk Gibran. Ya, belum lagi soal ijazah palsu Bupati Subang, ada lagi, ya, Peradi, penggunaan ijazah palsu Bupati Buton Tengah tindakan pidana, itulah Bupati Buton Tengah, Bupati. Belum lagi nih, polisi selidiki dugaan ijazah palsu Bupati terpilih Lombok Tengah, ada lagi. Polda Riau terima laporan dugaan ijazah palsu Bupati Rokan Hilir, ini orangnya. Dugaan gunakan ijazah palsu Bupati 50 kota dilaporkan ke Polda Sumbar. Ya, bahkan di Riau katanya wakil wali kotanya kaget ijazah palsu marak di Pekanbaru. Itulah, bayangkan, ya, marak sekarang ijazah palsu. Ya iyalah, ya, presidennya aja ijazahnya banyak orang meragukan. Kalau saya, ya, karena saya paham teknologi, ya saya bisa memastikan ini 100 miliar % ini produk teknologi yang tidak ada zaman Joko Widodo. Silakan kalau ini dibuktikan di pengadilan nanti, ya, mudah-mudahan Indonesia ini bukan negara kekuasaan, ya, apa itu, restat atau mastat katanya bahasanya, tetapi negara hukum, ya. Kalau negara hukum kita, maka Joko Widodo harusnya dipanggil di pengadilan, diverifikasi identitasnya menyeluruh, ya, proses dia menempuh pendidikan di UGM. Mulai dari bagaimana dia masuk ke UGM, apakah tes atau kan berdasarkan raport sekolah, ya. Setelah itu proses pendidikannya bagaimana, PKL-nya di mana, KKN-nya di mana, kosnya, kalau kos dia di Jogja di mana, siapa temannya, itu semua harus digali. Terus bagaimana dia menulis skripsi, ya, kok bisa dia lembar pengesahan secantik ini, pakai apa dia, mesin tik atau rugos atau apa itu, printing press katanya orang-orang yang membelanya, atau pakai teknologi printer apa, itu harus dipanggil itu, karena kita tidak ingin memiliki, ya, ke depan presiden-presiden yang ijazahnya diragukan oleh rakyatnya sendiri loh, ya, kan bahaya kayak gini. Masa hanya untuk ijazah S1 aja harus diragukan oleh banyak orang, kan aneh seperti itu, ya. Ijazah palsu, skripsi palsu, ya ijazah palsu, gitu loh Pak Joko Widodo, ya. Baik rektor UGM, ya, nanti halal bihalal kita di sana, ya, sediakan semua dokumentasi dan argumen kalau memang ingin belum menyerah. Tapi kalau sudah menyerah, ya itu baik sekali lah. Artinya UGM sudah kembali ke marwahnya, menjaga integritas dan moralitas setinggi-tingginya. Berdasarkan apa? Ya kejujuran, baik kejujuran ilmiah, akademik, maupun kejujuran etika, gitu loh. Ya, dan kepada Pak Joko Widodo, meskipun saya pesimis, saya tetap berharap Pak mengaku aja lah Pak, terlepas dari semua konsekuensi, ya, mengaku saja Pak Jokowi, ya, karena Anda ya nggak bisa mengelak lagi, nggak bisa mengelak lagi Pak, mau 1000 pengacara pun nggak bisa,
Ya, mau Bang Oto atau 1000 Bang Oto Hasibuan udah nggak bisa ini mengelak ini Pak, nggak bisa. Jangan harapkan ahli apapun Bapak bawa dari Amerika atau apa ditertawakan ini, ya. Apalagi Bapak katanya sekolah di kampus rakyat, ya. Sekali lagi saya tekankan pemirsa, ya, saya masih positif thinking kepada Pak Joko Widodo. Bisa jadi dia memang kuliah di UGM, pernah kuliah di UGM, bisa jadi, tetapi ya tidak lulus gitu loh. Makanya skripsinya dibuat-buat, ijazahnya pun dibuat-buat gitu loh. Karena memang zaman itu, zaman saya saja banyak DO, drop out. Apalagi zaman tahun 85, ya 80-an itu banyak drop out, banyak sekali nggak lulus, tapi pengen lulus mungkin, jadi buat ijazah kan gitu, buatlah skripsi jadi-jadian, dicomotlah skripsi orang, lembar pengesahannya diganti, ya. Karena ya yang saya periksa sendiri ada di 2 zaman, 2 teknologi yang berbeda zaman, ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.